Haleluya. Kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian kami yang terbaik. Haleluya.
Saudara yakin bahwa Allah kita Allah yang besar? Haleluya. Puji Tuhan. Dia berkuasa di langit dan di bumi. Dia berkuasa saat ini di tempat ini. Mari kita puji Dia lebih lagi. Dia
betapa hebat, betapa kuat Allah kita. Amin. Sebab Dialah yang berkuasa langit dan bumi. Amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya Tuhan, sumber dari segalanya.
rindu selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau dapati setiap hati kami datang di tempat ini hanya untuk menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau dapati setiap hati kami Tuhan pagi hari ini hanya fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebab inilah rindu kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap dekat denganmu Yesus. Kami mau selalu dekat denganmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin.
Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I'll live for you, oh Lord, every breath that I take, every moment I wake. Lord, have your way. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kumuliakan namamu, Tuhan, mulia namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, haleluya Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Kasih Tuhan Yesus, benar Tuhan, hanya namamu saja yang layak kami puji, hanya namamu saja yang layak kami tinggikan, dan hanya namamu saja yang layak kami agungkan Tuhan di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah dan meninggikan namamu ya Bapa. Terima kasih
kasih buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, boleh itu dinyatakan bagi kami semuanya di pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, selamat bisa kembali duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Nemo Bahari. Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera, shalom semua. Mari diberikan senyum di kiri kanan yang belum disenyumin pagi hari ini. Katakan happy Sunday, haleluya, puji Tuhan. Baik, semua sehat, semua baik. Ditinggal 2 minggu kurang lebih. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, minggu lalu kami mulai lagi angkatan yang baru di Sekolah Alkitab, angkatan 38 dan sekitar 60 siswa-siswi yang masuk sekolah yang on campus dan ada 20 yang online ya, jadi sekitar 80-an siswa-siswi Sekolah Alkitab yang masuk di angkatan ini. Bahkan sampai ke Amerika Bapak Ibu ya, ada yang ikut dari Amerika, yang ikut online, dan puji Tuhan doakan supaya sekolah kita berjalan dengan baik, kita terus mencetak hamba-hamba Tuhan generasi berikutnya. Baik, kita akan kembali mempelajari Injil Yohanes. Saya mengajak kita membuka dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-25 pada hari ini. Dan saya beri judul khotbah pagi ini, bila Tuhan marah. Haleluya. Kalau Tuhan marah gimana jadinya Bapak Ibu ya. Kita akan belajar dari satu kisah yang menarik sekali tentunya. Dan saya yakin akan menimbulkan berbagai reaksi bila mana kita membaca firman Tuhan saudaraku. Dan mari sama-sama saya mengajak kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22 terlebih dahulu ya. Mari buka Alkitab semua, Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Jika semua siap, mari sama-sama dengan saya, suara yang nyaring 2, 3. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci, didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya
Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sampai di sana dulu yang percaya katakan amin. Sebuah cerita yang menarik Bapak Ibu, 180 derajat berbeda dari kisah yang kita baca di ayat sebelumnya. 2 minggu lalu kita sudah pelajari sama-sama. Mujizat pertama Tuhan lakukan dalam sebuah pesta perkawinan. Tidak ada air, Tuhan ubah jadi anggur sehingga ada sukacita. Saudara, haleluya. Semua mau sukacita, amin. Semua senang kalau kita membahas tentang mujizat yang pertama itu. Rasanya itu memang cocok ini firman Tuhan yang kayak begini, ini saya senang. Karena mengembalikan sukacita, mengembalikan kebahagiaan, mengembalikan suasana yang positif, ya kan. Membuat saya merasa yes, happy, haleluya. Saya senang dengan Tuhan yang seperti ini. Tapi kalau kita baca selanjutnya, sungguh menarik sekali kalau Yohanes menampilkan cerita yang berikutnya. Ada banyak yang di skip sebenarnya saudaraku, ya kan. Karena kita baca langsung menuju kepada hari raya Paskah. Sementara kalau kita bandingkan dengan Injil lain, Yesus sudah mulai pelayanan di daerah Galilea, banyak mujizat yang dia lakukan, sudah banyak perbuatan yang sebenarnya dicatat di dalam Injil lain, tetapi oleh Yohanes semua di skip, langsung masuk kepada cerita yang berikutnya, yaitu Yesus menyucikan bait Allah. Dari suasana yang begitu bergembira, langsung dibawa kepada suasana yang wow, kok kayak begini ceritanya, ya kan? Ya inilah luar biasanya Tuhan kita, saudaraku, ya kan? Dan itulah luar biasanya Alkitab. Kalau kita kembali renungkan cerita ini, ada banyak reaksi saya perhatikan. Bila orang mengingat cerita ini, bagaimana Tuhan Yesus begitu marah, begitu emosi, ya, begitu menampilkan sosok yang tidak banyak orang mungkin bisa bayangkan, karena dianggap orang baik seperti Yesus itu adalah pribadi yang selalu senyum, pribadi yang selalu happy, berbahagia, saudaraku, ya kan. Satu sosok yang selalu menimbulkan aura yang gimana, yang positif atau seperti apa. Sangat di luar bayangan, apalagi di zaman kekristenan, zaman postmodern zaman sekarang. Cerita yang seperti ini nih kayaknya bukan cerita yang gak cocok dengan gambaran Tuhan Yesus buat orang-orang zaman sekarang, saudaraku. Karena kok kelihatannya Yesus itu begitu, kalau saya pasang gambar ini AI yang bikin, saudaraku, ya kan. Dan kelihatannya Tuhan Yesusnya mukanya masih gak terlalu bagaimana gitu ya, mukanya cuma sedikit serius saja. AI yang buat, saudara ya. Padahal kalau kita baca ceritanya di situ, saya yakin Tuhan betul-betul marah. Tuhan betul-betul menunjukkan emosi yang menyala-nyala ketika dia melakukan tindakan penyucian terhadap bait Allah, saudaraku. Ya istilahnya ini masih sangat sopan gambarnya, saudaraku, ya kan. Dan banyak orang tidak bisa menerima atau tidak suka atau kalau bisa menghindari, ya, sosok pribadi Yesus yang seperti ini. Kayaknya bagi konsep orang zaman sekarang tuh kayaknya, masa sih Tuhan kayak gitu? Masa sih Tuhan yang baik, Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menebus dosa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melakukan mujizat untuk menyelamatkan orang dan sebagainya. Masa kasih kayak begitu? Kayaknya saya nggak suka dengan bagian ini. Ya, istilahnya seperti seolah-olah menganggap tidak ada, menutup mata dengan kenyataan yang dicatat oleh Yohanes. Tapi saya yakin ini satu hal yang kebetulan. Apa yang bukan kebetulan memang disengaja oleh Yohanes. Yang setuju katakan amin, saudara-saudara. Ya. Yohanes memang sengaja mau menampilkan cerita ini. Karena seperti yang sudah kita lihat dari minggu-minggu lalu, Yohanes sebagai penulis terakhir dari perjanjian baru, dari firman Tuhan, Tuhan sendiri perintahkan untuk menulis apa yang sudah dia lihat dari sudut pandang Yohanes, apa yang dia tangkap, apa yang dia alami ketika dia menjadi saksi mata kehidupan Tuhan Yesus. Dan inilah yang dia tulis. Dan tentunya apa yang ditulis oleh Yohanes pasti ada maksudnya, pasti kenapa diceritakan sangat berbeda dari Injil-Injil yang lain yang memang pada waktu itu sudah beredar semua puluhan tahun, saudaraku, ya kan. Karena saya yakin Tuhan menaruh dalam hati Yohanes satu concern, satu keprihatinan akan kondisi gereja pada waktu itu. Dan saya yakin juga gambaran gereja sampai masa sekarang, sampai zaman sekarang yang
seringkali punya gambaran yang aneh tentang Tuhan Yesus, yang berat sebelah, yang tidak seimbang tentang Tuhan Yesus. Selalu fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus yang penuh kasih, Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih sayang, belas kasihan, Tuhan Yesus yang baik-baik, Tuhan Yesus yang ya pokoknya yang bikin kita senang dan happy dan seterusnya. Tapi tidak mau tahu bahwa Allah juga adalah pribadi yang sama, Tuhan Yesus yang sama, yang juga bisa marah. Yang setuju katakan amin, saudara-saudara. Ya kan? Nah, ini yang mesti saya yakin perlu di adjust sedikit di zaman sekarang tentang konsep kita tentang Tuhan. Ya, pemahaman, pengenalan kita tentang Tuhan. Karena seperti saya bilang, kita nggak tahu mesti bagaimana menghadapi Yesus yang seperti ini. Oke, kita kadang-kadang sukar menerima. Yesus kok seperti itu. Yesus marah. Yesus melakukan tindakan yang begitu kasar boleh dibilang. Tidak tahu tata krama mungkin, atau tidak sopan, atau tidak empati, tidak toleran, ya mungkin istilah yang sekarang lebih ditekankan, toleran sama orang lain. Kok sampai kayak begitunya, kita lihat dia bikin cambuk dari tali, dia usir orang, dia tunggang balikan meja-meja uang penukar dihamburkan, saudara kan, dia nggak peduli, kayak nggak mau tahu itu uang, kayak pokoknya dilempar semua jatuh ke tanah, saudaraku ya kan. Meja-meja dibalik-balikan, saudaraku, wow. Kok jadi pribadi gitu banget ya istilahnya. Ya kan? Tapi lucunya ayat yang ke-16 saya perhatikan, dia sopan, dia baik sama pedagang merpati katanya. Ambil semuanya ini. Nah, maksudnya kandang-kandangnya nggak ditendang kayak burung-burung merpatinya dilepaskan. Dia bilang bawa pergi semuanya ini ya kan. Ambil semuanya dari sini. Jangan membuat sementara yang lain diancur-ancur, ini penjual merpati kok. Menarik sekali Tuhan Yesus kita. Apa sih yang membuat Tuhan Yesus bisa seperti itu? Saudara, kita harus terima firman Tuhan apa adanya. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, suka atau tidak, cocok atau tidak istilahnya buat kita, ya kan? Sesuai dengan selera kita atau tidak, sesuai dengan konsep kita atau tidak. Firman Tuhan adalah kebenaran. Amin semua. Dan Tuhan mau kita tunduk kepada firman-Nya. Biarlah firman yang mengatur kita, bukan kita yang atur firman. Kita yang menyelaraskan hidup kita kepada firman, dan bukan kita buat firman kita selaraskan dengan maunya kita. Oke, ingat yang Tuhan adalah Dia, kita adalah manusia. Ya, kita yang harus tunduk sama Dia, kita yang harus ikut apa yang Tuhan mau. Now, next point. Jadi mari kita lihat apa sih yang membuat Tuhan marah. Kalau saya boleh simpulkan dengan satu kata, agama yang komersil. Komersialisasi agama. Membisniskan agama. Menjadikan agama sebagai sarana bisnis. Saya yakin itu yang jadi alasan kenapa Tuhan marah. Kalau saudara pikir di zaman sekarang, hal-hal kayak begitu hanyalah fenomena di zaman sekarang, saudara ya. Kementerian yang paling korup adalah Kementerian Agama, saudaraku ya kan. Betul apa betul? Yang urusannya adalah urusan agama, urusan moral, urusan dengan Tuhan. Kok malah yang paling korup ya. Ada yang katakan dari semua menteri kementerian yang paling banyak menterinya masuk tahanan ya. Nggak tahu benar apa enggak ya, saya dengarnya seperti itu. Lebih dari semua kementerian yang lain. Wow, luar biasa. Agama hanya dijadikan sumber cari uang. Bagaimana bangsa-bangsa lain nggak ketawa dengan bangsa kita yang mengaku sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, itu sila pertamanya yang dinomorsatukan agamanya, saudara ya kan. Waduh. Tapi itu fakta. Setuju Bapak Ibu? Setuju semua? Dan saya tidak sedang bicara tentang salah satu agama, karena podo wae sami mawon. Nama boleh Immanuel, ya kan?
Ya kan, Anda ngerti semua ya kan? Nama boleh Immanuel, nama boleh Ebenezer, ya you get it. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Kenapa? Why? Kita pikir yang penting pokoknya Tuhan digede-gedein, agama dibesar-besarin saudaraku. Ya kan, wah segalanya pokoknya wah kalau udah bicara soal Tuhan sarapan pagiku katanya Bento saudaraku ya kan. Itu udah hari-hari ngomongin agama yang kayak begitu. Jago semua komen nomor 1 kalau udah komen soal agama. Tapi kok ya begitu kenyataannya, faktanya ya seperti ini. Ya saya nggak tahu dengan saudara, setiap kali kita berhadapan dengan situasi seperti itu, kira-kira respon kita atau reaksi kita bagaimana melihat negeri yang kita cintai ini seperti ini. Ya. Dan kalau boleh saya refleksikan dengan apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan rasakan ketika dia melihat kenyataan bait suci dipakai tempat berjualan. Itu betul-betul, ya saya rasa kita bisa banyak mengambil pelajaran dari situ, bukan? Kenapa? Ini peristiwa ini bukan cuma saat itu saja terjadi, Bapak Ibu. Mereka berjualan di bait suci itu bukan cuma baru kali itu ketangkap basah sama Tuhan, terus setelah porandakan terus udah hilang. Oh tidak. Tidak. Sudah dari dulu seperti itu. Bahkan kalau kita boleh lihat dari perjanjian lama pun, kitab Zakaria sudah menubuatkannya. Bahwa nanti di zaman Mesias tidak ada lagi orang yang berdagang di bait suci. Itu 400 tahun lebih sebelum Tuhan Yesus ada. Zakaria sudah menubuatkan yang seperti itu, bahwa tidak akan ada lagi di zamannya Sang Mesias orang yang berdagang di bait suci. Berarti sudah dari sejak zaman itu, 4 abad sebelumnya lebih, itu sudah dilakukan. Sehingga Nabi Tuhan prihatin melihatnya. Dan setelah Yesus melakukannya, kalau kita boleh bandingkan Yohanes dengan Injil yang lain, kalau kita boleh kronologinya kita mau coba cocokkan, karena kalau kita lihat di sini ini Paskah pertama yang Yesus rayakan di Yerusalem sudah terjadi peristiwa ini. Sementara kalau kita bandingkan dengan Injil lain, di Paskah terakhir yang Yesus rayakan sebelum dia mati di kayu salib, dia lakukan yang sama juga. Kalau boleh saya bilang ini bukan cuma cerita tentang satu peristiwa yang diceritakan 2 kali. Tidak, kalau kita melihat waktunya saya yakin ini terjadi 2 kali. Di Paskah yang pertama dan di Paskah yang terakhir. Berarti pertama kali Yesus sudah lakukan seperti itu, orang tidak tobat. Sehingga sampai terakhir 2 tahun kemudian lagi Tuhan harus lakukan yang seperti itu. Wow. What's wrong? Yeah. Saya yakin itu yang membuat Tuhan Yesus marah. Gak tahu dengan saudara. Dia tidak suka melihat urusan hubungan dengan Tuhan. Ujung-ujungnya jadi urusan hal-hal yang bicara soal uang doang. Hanya bicara soal bisnis doang. Hanya bicara soal income, untung rugi. Hanya bicara soal gimana supaya saya bisa dapat uang dan seterusnya. Ya agama ya jalan aja terus. Ya saudara, ya silakan. Ya kan. By the way, kalau kita mau pelajari dalam perjanjian lama memang hukum Taurat mengatur bahwa kalau mereka datang merayakan 3 hari besar itu termasuk Paskah, yang di mana mereka harus datang ke Yerusalem. Hukum Taurat menetapkan kalau misalnya tempat tinggalmu terlalu jauh sehingga engkau tidak bisa membawa lembu sapi, tidak bisa membawa persembahan korban, maka kamu bisa membawa uang untuk kamu beli nanti di sana. Di Yerusalem. Dan memang ada perintahnya, hukum Tauratnya, aturannya seperti itu. Dan lucunya, menariknya saudaraku ya kan, hal-hal yang seperti itu, hukum Taurat
yang jelas adalah urusan rohani dijadikan alasan untuk bisnis. Ya kan ada perintahnya, berarti ayo. Mereka jual, mereka sediakan. Dengan harga yang tentunya saudara tahulah. Ya kan? Kalau sudah onsite, mau nggak mau. Soalnya kalau nggak bawa persembahan nggak boleh ibadah. Ya kan mau nggak mau harus beli. Saudaraku, ya kan, ya sudah. Harganya digetok habis-habisan. Bahkan menurut catatan Yosefus 7 tahun 70 Masehi, saudaraku, ya kan 40 tahun setelah peristiwa ini Yosefus mencatat. Para imam punya kelakuan. Orang sudah jauh-jauh bawa persembahannya sendiri, korbannya sendiri, datang situ, dicek. Karena semua harus dicek sesuai dengan hukum Taurat, layak atau tidak untuk dikorbankan. Mereka selalu punya akal-akalan. Ini gak bagus nih, ada cacatnya, dicari-cari cacatnya Bapak saudaraku, ya kan. Nih harus ditukar dengan domba yang sudah kami sediakan. Dengan harga tentunya ya tukar tambah ya saudaraku, ya kan, bayar. Terus apa yang terjadi dengan domba yang di sini? Dijual lagi ke orang yang berikutnya saudaraku, ya kan. Ya. Ini orang Yahudi sendiri yang catat. Jadi betul-betul dijadikan alasan untuk cari uang. Apalagi dikatakan penukar-penukar uang. Emang buat apa penukar uang? Karena memang aturannya di situ untuk mempersembahkan uang kepada Tuhan harus uang yang suci, yang kudus, shikal yang kudus, shekel yang kudus. Dan pada zaman itu tidak ada shekel yang kudus karena semua uang yang beredar ada gambar kaisarnya. Dan itu sama dengan penyembahan berhala menurut orang Yahudi. Tidak boleh bawa lambang apapun ke dalam bait suci. Apa yang menyerupai manusia patung seperti apapun termasuk juga gambar kaisar tidak boleh dibawa ke dalam bait suci. Jadi harus ditukar dengan shekel yang kudus yang sudah tidak berlaku lagi. Uang kepeng kuno istilahnya kalau di kita saudaraku, ya kan. Dan tentunya kursnya bisa diatur semuanya saudaraku, ya kan. Well, sungguh-sungguh sebuah sistem saling memanfaatkan. Tapi ya gimana saudara ya. Orang pure datang mau ibadah, ya kan. Datang mau taati firman Tuhan, mau menjadi umat yang saleh, yang taat sama Tuhan. Diperhadapkan dengan situasi yang seperti itu. Coba saudara bisa bayangkan gitu ya. Mau gak mau mereka harus terima itu sebagai sesuatu, ya sudah begitulah. Kira-kira kalau kita ngadapin yang kayak gitu di zaman itu apa yang bisa kita lakukan saudaraku, ya kan? Ya sudahlah, memang udah seperti itu, mau gimana lagi. Saya yakin kebanyakan orang akhirnya udah pasrah aja lah. Ya memang udah begitu sistemnya istilahnya. Ya terima aja. Ketidakbenaran yang terang-terangan di depan mata, tapi karena mereka gak bisa berbuat apa-apa, ya sudah dimaklumi saja. Dan sebagainya saudaraku, ya kan. Sehingga umat Tuhan saya bayangkan mereka tiap kali mau ibadah sama Tuhan harus lihat contoh teladan yang kayak gitu. Kira-kira ngaruh gak sama umat Tuhan saudara? Halo, ngaruh gak? Ini pemimpinnya loh, pemimpin agamanya loh, pemimpin utamanya loh yang kayak begitu. By the way saudara tahu imam besar pada waktu itu gimana caranya bisa jadi imam besar? Mereka harus nyogok Romawi. Supaya bisa diangkat jadi imam besar. Jadi kembali lagi soal bisnis. Dan harganya kalau menurut perkiraan komentator $1 juta dia harus bayar beli jabatan jadi imam besar itu. Kalau dikurskan dengan uang sekarang. Wow. Kira-kira kalau sudah ngeluarin duit segitu saudaraku, ya kan. Sudah dapat jabatan, apa yang akan dilakukan? Balik modal. Betul apa betul? Ya sudah. Balik modalnya dari mana? Ya udah. Rakyat kecil, umat Tuhan yang polos, dan seterusnya dan seterusnya. Saya bayangkan kalau kita interview orang-orang yang datang, dikatakan ada yang berkata bahkan mungkin sampai 2 juta orang yang datang saudaraku, ya kan, ke Yerusalem saat hari-hari raya seperti itu.
Nggak tahu benar apa tidak ya, saya nggak tahu, nanti kita tanya sama Tuhan gitu ya kan. Tapi kalau kita tanya, seandainya orang yang datang ibadah tuh jauh-jauh dia datang, terus gimana pandangan Anda ya kan, kalau misalnya zaman sekarang ada televisi atau Anda bikin blogging gitu ya saudara, kayak vlog gitu ya. Gimana tanggapan Anda dengan situasi seperti ini ya, mungkin orang cuma bilang ya bahasa Ibrani-nya mau gimana lagi men. Gimana lagi, mau apa lagi gitu ya saudara ya kan. Mungkin istilahnya orang sana nak mulai gitu, bilang apa man lagi ya kan gitu. Saudara bisa bayangkan tentu itu dampaknya sama jemaat Tuhan ya saudaraku ya kan, lihat yang kayak gitu ya. Saya nggak percaya bahwa orang itu bisa bergairah untuk ibadah sama Tuhan itu ya, ada apinya, ada semangatnya untuk menyembah Tuhan. Semuanya cuma dipakai hanya untuk sebagai manipulasi dan sebagainya. Dan saya yakin itu yang membuat Tuhan marah. Nggak tahu dengan saudara. Tapi Tuhan melihat situasi seperti itu, Tuhan tidak suka. Tuhan nggak mau seperti orang akhir, udahlah, ya udah mau terima aja. Oh Tuhan nggak begitu. Oh tidak. Ya juga semua juga sama lah, orang-orang lain juga lakukan yang kayak gitu, udahlah. Oh tidak. Tuh. Apa yang menjadi ciri agama yang komersial? Yang pasti dikatakan di situ, ayat 14, dalam bait suci. Di mana saudara? Di dalam bait suci. Bukan di luar atau di sekeliling bait suci. Tidak, di dalam bait suci didapatinya pedagang. Tolong diingat, tidak ada salahnya bisnis. Yang setuju katakan amin saudara ya. Tidak ada salahnya berdagang. Firman Tuhan sendiri menyuruh kita berdagang. Firman Tuhan sendiri bilang kita harus mengembangkan mina uang yang diberikan untuk berdagang. Tuhan kasih ilustrasi, banyak kali dia bicara kayak begitu. Kita harus kembangkan talenta, saudaraku ya kan. Itu uang juga, mina itu uang, saudaraku ya. Masalahnya berdagangnya di dalam bait suci. Sekali lagi Tuhan tidak anti dengan bisnis, Tuhan tidak anti dengan usaha, Tuhan tidak anti dengan berdagang. Tapi kalau sudah berdagangnya itu di dalam bait suci, tempat yang seharusnya disucikan, namanya aja udah bait suci. Tempat yang seharusnya disakralkan, ya kan, dikuduskan. Dianggap nggak apa-apalah, udahlah dijadikan tempat jualan aja. Sudahlah, ini kan juga nanti kantongnya masuk ke kasnya bait suci. Istilahnya kayak begitu saudaraku. Ya kan akhirnya semua orang punya pakai alasan begini. Dan by the way kalau kita perhatikan, kita setarakan dengan Injil sinoptik. Tempat di mana mereka berjualan adalah tempat yang disebut sebagai pelataran bangsa kafir. Tempat yang di mana disediakan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi untuk datang beribadah yang beragama Yahudi ya. Untuk ikut merayakan hari raya Yahudi. Dan mereka boleh hanya sampai di batas di situ saja. Karena selebihnya itu hanya khusus bagi orang Yahudi. Ada tembok yang setinggi dada yang membatasi antara tempat bangsa kafir dengan tempat bangsa Yahudi. Dan disitulah, di tempatnya bangsa kafir inilah mereka berjualan semuanya. Jadi sebenarnya tempat buat orang-orang yang firman Taurat sendiri bilang, janganlah kamu menjadikan warga asing di tengah-tengah kamu sebagai warga negara kelas 2. Kamu harus menerima mereka, kamu harus menyambut mereka, kamu harus memandang mereka sebagai sesamamu. Ini malah udah dijadikan warga kelas 2, haknya diambil lagi, ditampil jadi tempat. Jadi kalau orang-orang yang non-Yahudi mau datang ibadah, saya mau ibadah di mana ya? Sudah jadi pasar semuanya. Ya kan? Dan kita lihat kepedulian Tuhan Yesus terhadap bangsa kafir di sini jelas sekali. Dia tidak senang melihat tempat yang, ya udahlah itu kan cuma buat mereka-mereka yang ini, kita pakai buat ini aja. Mengaburkan batasan antara yang kudus dengan yang duniawi. Saudara, saya di Cianjur karena di sana
temanya bulanan ya, setiap bulan berganti dan bulan ini adalah tentang kekudusan. Saya diminta melayani khotbah di sana. Ini menjadi rema juga buat saya, saudara. Tahukah saudara bahwa Tuhan lebih menekankan tentang kekudusannya lebih daripada sifatnya yang lain. Alkitab menunjukkan kudusnya Tuhan itu lebih penting dari semua sifat Tuhan yang lain. Yang justru di zaman sekarang lebih dibesar-besarkan, lebih ditekankan, lebih ditonjolkan. Allah yang kasih, Allah yang pemurah, Allah yang baik, Allah yang semualah. Kalau orang zaman sekarang lebih suka seperti itu. Tetapi Alkitab, no. Dari semua sifat Allah tidak ada yang pernah diulang sampai 3 kali selain daripada kudus di dalam Alkitab. Karena di Alkitab dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tidak pernah ada kasih, kasih, kasihlah Tuhan. Tidak ada. Baik, Yesus engkau baik, sungguh baik, amat baik. Gak ada di Alkitab. Ya memang asik dinyanyiin. Tapi itu tidak Alkitabiah, tidak ada di Alkitab. Yang ada adalah kudus. Kudus. Kuduslah Tuhan. Dan kalau bahasa Ibrani mengulang, itu berarti penting. Setiap kali Yesus bicara tentang hal yang penting dalam bahasa aslinya, dia akan ulang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris, bisa tanya sama Matt di sini. Truly, truly, or verily, verily, I say to you. Dalam bahasa aslinya, amin, amin. Aku berkata kepadamu. Diulang 2 kali. Berarti itu sangat penting. Kalau sampai 3 kali diulang sama Tuhan, berarti tidak ada yang sebanding dengan hal tersebut. Yang harusnya semua umat Tuhan tahu. Tuhan Allahmu itu kudus adanya. Nah itu yang nggak banyak ditekankan di zaman sekarang, saudara ya. Banyak orang ke gereja nggak mau diingatkan bahwa Tuhan Allahmu kudus. Kuduslah engkau, sebab aku Tuhanmu kudus adanya. Itu adalah ayat terpenting dari kitab Imamat. Kitab yang paling disucikan oleh orang Yahudi. Karena hanya di kitab Imamat saja 90% kata-katanya dari mulut Tuhan sendiri. Bukan kata-kata Musa sebagai penulis. Tuhan bicara dicatat oleh Musa paling banyak di dalam kitab Imamat. Makanya Imamat dibilang adalah ruang maha kudusnya firman Tuhan. Walaupun kita paling malas baca kitab Imamat. Betul apa betul saudaraku ya? Tuh ngapain sih? Korban bakaran, korban persembahan, korban sukarela. Aduh semua apa hubungannya dengan saya zaman sekarang? Padahal justru itulah yang menjadi fokusnya Tuhan. Kenapa sampai Tuhan atur semuanya? Saudara tahu di kitab Imamat, 5 kitab Musa dia yang di tengah. Bentuknya gaya bahasanya Ibrani itu kayak begitu saudaraku ya kan. Ada piramidnya menuju ke klimaks, setelah klimaks anti klimaks. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang paling fokusnya adalah Imamat. Karena Imamat mereka 1 tahun di Gunung Sinai. Lihat mata kepala sendiri kemuliaan Tuhan di atas Gunung Sinai. Dan Musa menulis Imamat langsung dari Tuhan. Mereka harus belajar 1 tahun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Lambang dari hidup yang berkelimpahan. Lambang dari kebaikan Tuhan. Lambang dari berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau bawa ke sana, tetapi sebelum mereka masuk dan menerima kasih dan kebaikan Tuhan, mereka harus belajar jadi umat yang kudus terlebih dahulu. 1 tahun belajar dulu kitab Imamat. Semua diatur hidupnya, dari pakaiannya, makanannya, hari-harinya,
Jadwal hidupnya diatur semuanya. Karena apa? Engkau harus jadi bangsa yang kudus. Luar dan dalam. Baru engkau bisa mengerti dan menghargai kasih Tuhan di tanah perjanjian. Kelimpahan dan kebaikan yang Tuhan mau berikan buat kita. Yang sudah katakan amin. Karena kalau kamu tidak belajar tentang kudus terlebih dahulu, berapa banyak pun kebaikan Tuhan yang dicurahkan buat kita, habis, bis, disia-siakan. Jadi gak ada gunanya semua. Sehingga berkat pun terbuang. Kita tidak menghargai, we take it for granted. Kita lupa siapa yang kasih berkat itu. Kita pikir berkat itulah tujuan utamanya. Kita pikir itulah yang memang sudah seharusnya selayaknya saya terima. Saya pantas diberkati sama Tuhan. Tuhan rugi kalau tidak berkati saya. Itu kan pikirannya. I deserve it. Wow. No. You never deserve it. Dengan segala dosa dan kejahatan kita. Yeah, right. You deserve it. No. Maka dari itu saudaraku, mari kita harus tahu membedakan mana yang kudus dan mana yang bukan masalah yang kudus. Yang sudah katakan amin, jangan dicampur-campur. Kalau sudah tahu itu kudus, sakral, jangan disekularkan. Jangan dianggap sebagai milik umum, jangan dianggap sebagai biasa saja. Ingat, kudus artinya dipisahkan, dikhususkan, dispesialkan. Kalau sudah tahu itu kudus milik Tuhan, jangan dipakai buat yang lain. Yang menjadi jemaat Tuhan katakan amin semuanya. Mari tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang kudus dan mana yang tidak kudus di mata Tuhan. Jangan dicampur-campur semuanya saudara. Dan ciri yang kedua daripada agama yang komersial, ujung-ujungnya semua hanya untuk cari untung. Mari kita buka 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 10. Ini ditulis 30 tahun kemudian, kurang lebih. Setelah zaman Tuhan Yesus, Paulus menulis kepada muridnya tentang situasi di zaman di mana Timotius harus melayani, dan luar biasanya saudara, gak jauh beda di zaman sekarang. Oke, tadi ayat berapa tadi? Iya, ayat 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dari ibadah, cari untung dalam ibadah. Cari, ujung-ujungnya cuma cari uang. Dan tentunya ini bicara tentang hal finansial, bicara tentang komersil, tentang segalanya, tentang berkat. Dan itu sudah terjadi, sudah di warning oleh Paulus di zamannya Timotius, saudaraku, ya kan? Wow. Terus ayat berikutnya, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Yang percaya katakan amin. Yang penting belajar rasa cukup, itulah obat dari gila harta. Karena yang namanya harta itu seperti air laut diminum tambah haus. Dapatnya gak akan pernah puas. Gak akan pernah kita merasa cukup. No. Sudah sekian miliar, mobil mewah sudah 1, masih kurang juga ya kan. Sampai berapa mobil mewahnya? 17, ya ampun. Masih kurang juga. Oh gimana cara nyetirnya 17 mobil itu saudara, ya kan? Saya bingung juga. Manusia kalau sudah nggak kenal tahu rasa cukup saudara, ya kan? Jangan-jangan istrinya juga saya nggak tahu lagi saudara, ya kan? Nggak ngerti lagi dah. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Mau dikubur 17 mobilnya juga sekalian gitu nanti. Sak rumah-rumahnya semua, bank account-nya gitu. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Amin. Saudara percaya pasti hidup? Asal ada makan, pakaian, tempat tinggal cukup kok. Masih hidup. Yang penting kan hidup. Hidup lebih berharga dari semuanya.
Buat apa punya segala-gala tapi nggak punya hidup? Ngapain? Tuhan memberikan kepada kita hidup, bahkan hidup untuk menikmati semua yang berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Saya bilang kita bukannya nggak boleh diberkati, bukan. Sekali lagi jangan disalah artikan. Saya tidak mendukung teologi kemiskinan maupun teologi kemakmuran. Nah, dua-duanya sama salahnya, sama sesatnya, saudaraku, ya kan? No. Tapi saya sedang bicara tentang hati kita, tentang tujuan hidup kita, tentang motivasi kita dalam ibadah. Ayat 9 sama-sama Bapak Ibu 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya sudah, siap terima aja nasib berapa puluh tahun di penjara, saya nggak tahu juga. Terus ayat 10 sama-sama 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman, nyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Duh, salah sendiri, nyusah-nyusahin diri sendiri. Ya kan? Karena tidak mau belajar rasa cukup. Baik lagi kita lihat kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan gak mau kita datang ke gereja, datang ibadah hanya sekedar mencari keuntungan, hanya sekedar bisnis. Ada orang yang pilih gereja hanya supaya bisa dapat rekanan bisnis, saudaraku, ya kan? Karena di gereja sana banyak prospeknya, istilahnya kayak begitu, saudaraku. Oke, baiklah. Ya sudah jelas sebenarnya Tuhanmu itu siapa kalau kayak begitu, saudaraku, ya kan? Ya bukannya nggak boleh kerja sama jemaat sebagai sesama saudara seiman, ya seharusnya memang begitu. Tapi kalau itu sudah jadi tujuan utama, saya juga nggak tahu lagi. Nanti kalau sudah ada tempat lain yang lebih menjanjikan prospek lebih besar, ya pindah lagi pasti, saudara, ya kan? Ya begitulah. Dan dia tidak pernah menghargai yang namanya persekutuan, ibadah dan seterusnya. Ada satu di Portland yang kayak gitu, saudaraku, ya kan? Sudah puluhan tahun kami tinggalkan ketika kami pulang ke tanah air 2004. Terakhir kita ke sana juga kembali lagi ketemu dengan orang yang sama, masih juga kayak begitu, saudaraku, ya kan? Datang itu cuma mau cari bisnis. Heran saya, saudara, sudah 20 tahun. Yang dibicarain, mau gak kita bisnis? What? Saya cuma datang sebentar doang di Portland, cuma kunjungan untuk ketemu dan sebagainya. Diajak bisnis lagi, ya elah. Bukannya hai apa kabar, no. Wah, gue pikir orang udah berubah ya sekian puluh tahun ya. Nggak ketemu, sekali ketemu langsung diajak. Wow, masih juga orang kayak begitu. Alright, yang ketiga, apa yang menjadi agama komersial? Nah ini dia yang bahaya, mengeksploitasi umat Tuhan. Jemaat, domba-domba Tuhan, kalau kita bandingkan di dalam perjanjian lama, gembala-gembala upahan, domba-domba cuma dijadikan bahan perahan saja, hanya dijadikan sebagai sumber keuntungan saja, dieksploitasi sebanyak mungkin. Dan ujung-ujungnya akhirnya nggak usah heran, domba-domba jadi pahit, domba-domba jadi trust issue seperti zaman sekarang yang lagi ngetren, krisis kepercayaan, ya kan? Wah, gue udah nggak percaya lagi dah sama pendeta kayak pemimpin agama kayak pemimpin pemerintah kayak dan sebagainya. Well, ya itulah yang terjadi, saudaraku. Ketika kita, saya nggak usah ngomongin yang di luar, saya bicara yang firman Tuhan selalu bicara kepada umatnya. Ketika kita membiarkan ya fenomena yang seperti ini dan kita anggap sebagai ya udah wajar, ya udah memang begitu. Saya yakin nggak mungkin saudara bisa punya semangat untuk melayani Tuhan. Nggak mungkin kita punya gairah untuk lebih dekat sama Tuhan kalau melihat situasi yang seperti itu. Di mana orang-orang saling mengeksploitasi satu sama lain, cari untung satu sama lain, memanipulasi satu sama lain. Udah deh, akhirnya orang jadi skeptis, jadi apatis tentang pelayanan, tentang gereja. Dan akhirnya siapa yang menang? Orang ateis yang di luar sana. Yalah, agama. Munafik semua. Ya, saudara. Well, firman Tuhan juga enggak salah sudah dari dulu. Yudas 1 ayat 16, mesti membaca firman. Yudas 1 ayat 16, satu pasal Yudas, saudara Tuhan Yesus menulis dengan begitu keras. Sama-sama Bapak Ibu 2, 3. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan
mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jangan, kalau udah ketemu sama orang, kalau saudara setiap kali ngobrol, sharing yang diceritain tentang susah aja. Mengeluh aja. Menggerutu aja. Nah, ini cirinya nih. Gak pernah mengucap syukur. Gak pernah berterima kasih. Gak pernah melihat kebaikan Tuhan. Gak pernah mengakui apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan berikan sama dia. Mengeluh aja semuanya. Mencoba untuk memanipulasi perasaan orang lain. Membuat orang merasa kasihan sama dia. Sehingga ujung-ujungnya kalau bisa dijilat supaya dapat keuntungan. Saudara, celaka. Semua hanyalah dampak dari keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, kata firman Tuhan. Zaman sekarang menyembah berhala bukan menyembah patung. Menyembah berhala bukan menyembah tempat-tempat keramat dan sebagainya. No, penyembahan berhala yang paling parah adalah keserakahan. Cinta akan uang. Itu berhala yang nomor satu di zaman akhir zaman, saudara. Orang Yahudi di zaman Yesus sudah tidak pernah menyembah berhala lagi. Berhala yang patung. Semenjak mereka pulang dari pembuangan di Babel, tidak ada lagi yang menyembah patung. Mereka tobat sungguh-sungguh dalam hal menyembah patung. Tapi dalam hal menyembah uang, seperti kata orang, Anda tahu kan orang Yahudi. Sekali Yahudi tetap Yahudi katanya. Semuanya hanya soal uang. Baik, next point. Mari kita lihat bagaimana reaksi atau respon Tuhan tentang hal yang seperti itu. Tentunya banyak orang yang tidak paham apa yang Tuhan lakukan. Tidak mengerti bagi mereka kok guru mereka, murid-murid saja tidak paham. Guru mereka begitu radikal, kontroversial sekali. Seolah-olah nggak ada cara yang lebih halus, ngusirnya kayak pelan-pelan gitu ya. Atau ngajarin kayak orang dengan pelan-pelan, dengan sabar gitu ya kan. Dituntunlah, dibuat mengertilah dan sebagainya. Kok main langsung labrak gitu aja tuh ya. Mungkin di zaman sekarang semua orang udah protes dengan caranya Tuhan Yesus. Ya. Karena nggak tanpa tedeng aling-aling. Saya yakin kalau kita bandingkan dengan buku-buku rohani zaman sekarang. Ya, bagaimana caranya menghadapi situasi seperti ini? Oh, kita harus melakukannya dengan lemah lembut, dengan penuh kesabaran. Saudaraku ya kan, bimbing mereka untuk mengerti, sadarkan mereka pelan-pelan. Yesus langgar semua orang, enggak ada. Karena saya yakin ada hal yang memang betul-betul sudah di luar batas. Amin, saudara? Di luar batas. Masih ada hal yang masih bisa ditolerir, masih ada yang bisa dengan kesabaran, dengan kelembutan. Tapi ada hal-hal di mana Tuhan sendiri yang sangat panjang sabar. Oh, sabar luar biasa. Oh. Dari kita semua yang pernah hidup di dunia ini gak ada yang sesabar dia. Tapi kalau sudah sampai kayak begini berarti kita tahu ini benar-benar gak main-main di mata dia. Yang maha panjang sabar. Ya. Next point. Karena apa? Karena dia punya cinta api yang membakar dia. Dan dia gak mau apinya itu padam. Satu dampak yang langsung yang akan kita alami ketika kita melihat hal-hal seperti ini, kompromi seperti ini dibiarkan. Dianggap maklum, dianggap wajar. Saya yakin api kita sama Tuhan padam. Gairah kita, semangat kita, zealous, ya itu udahlah adem ayam aja. Ya sudah memang beginilah, udah dunianya begini, sistemnya sudah begini. Saya percaya kenapa Tuhan lakukan seperti dia mau berikan teladan sama murid-muridnya. Jangan sampai apimu padam gara-gara kamu melihat orang-orang
punya kelakuan yang seperti itu. Yang setuju katakan amin. Jangan biarin. No. Jangan sama sekali kamu anggap sampai itu sesuatu hal yang sudah harus diterima. No, jangan. Karena murid-murid tidak mengerti. Tidak ada seorang pun yang mengerti kenapa Yesus lakukan seperti itu. Well, dia mau kasih kepada kita sebuah pelajaran yang nanti berikutnya baru mereka paham. Seringkali Tuhan begitu sama kita, bukan? Tuhan melakukan sesuatu yang buat kita, kok gitu? Kok pikir Tuhan tuh begini-begini? Kok gini? Ya, demi kebaikan kita, Tuhan terpaksa lakukan hal seperti itu. Karena dia tahu suatu saat kita akan mengerti, kita akan paham. Nanti baru nyampe istilahnya kita punya. Oh gitu biasanya nanti ya. Oh iya. Pantesan Tuhan dulu begitu. Oh. Mungkin awalnya gak terima kita sama Tuhan. Tapi setelah waktunya tiba, ketika semua sudah dibukakan baru kita. Tuhan yang benar. Baru saya mengerti. Yang pasti saudaraku, jangan pernah biarkan apimu padam. Amin. Jangan diterima. Semua hal yang merusak iman kita, merusak kebenaran yang mengkompromikan, jangan dianggap sebagai hal yang harus dimaklumi. Jangan. Lebih baik kamu dimusuhin, disalah mengerti dan dianggap yang macam-macam. Gak masalah. Yesus siap terima resikonya digituin. It's okay. Demi kebaikan, satu saat nanti kalian mengerti. Karena memang apa yang Tuhan lakukan, sekalipun saya yakin besoknya mereka balik lagi jualan di situ. Uang mereka dapat wewenang dari para imam kok. Seolah-olah apa yang Tuhan lakukan tuh gak banyak ngaruhnya gitu. Karena yang dalam tanda kutip merasa berkuasa, makanya mereka bertanya, tanda apa yang kamu bisa berikan? Kamu punya berhak melakukan hal seperti ini. Karena mereka yang merasa, ini wilayah kami. Ini siapa? Jadi besoknya balik, jualan lagi. Dasar. Tapi bagi Tuhan, it's okay. Karena kita tahu nanti 2 tahun kemudian dia datang, mungkin tahun depannya juga dia datang begitu juga lagi saudaraku ya kan. Tiap kali dia datang ke Bait Suci begitu lagi, ya gitu lagi dia lakukan lagi yang sama. Ya kan? Sampai orang ngerti akhirnya. Haleluya. Siap tampil beda saudara kasih Tuhan? Halo ada amin? Mau jadi pengikut Yesus? It's not easy, I know. Not easy. Bakal banyak disalah mengerti, disalah pahami. Tapi biarlah hidup kita dinilai sama Tuhan bukan sama manusia. Amin. Kita mencari perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Next point. Maka ketika ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jadi bicara soal otoritas, apa otoritas kamu di sini? Lu siapa? Kamu cuma seorang rabi dari Galilea, asalmu juga cuma dari Nazaret. Lu pikir lu siapa yang mau ngatur-ngatur di sini? Mereka belum tahu siapa dia ya kan, saudara ya. Coba kasih lihat dulu kamu punya otoritas dari mana, siapa yang memberikan kamu hak untuk melakukan seperti itu. Berani-beraninya kamu mengusir pedagang yang kami izinkan di sini. Ya kan? Yang luar biasanya saudara, ketika Yesus dipertanyakan seperti itu, saya mau tanya sama saudara, kira-kira Tuhan Yesus bisa nggak kasih tanda? Saat itu juga. Bisa nggak? Oh kamu mau tahu? Kalau saya jadi Tuhan Yesus, udah pasti saya kasih tanda saudara gue ya kan. Bila perlu saya bikin bengkok kakinya saat itu juga.
Untunglah saya bukan Tuhan Yesus. Ditantang, oh lu jual gua beli. Tuhan Yesus nggak kayak gitu. Ya kan? Dia bilang, rombak bait suci ini. Dalam 3 hari. Kudirikan kembali. Tanda apaan? Rombak. Semua nggak ada yang mengerti, murid-muridnya nggak ada yang mengerti, apalagi musuh-musuhnya. 46 tahun kami bangun ini bangunan. Yang kata orang salah satu dari keajaiban dunia kuno, saking megahnya. Karena Herodes ya mencoba menyenangkan hati bangsa Yahudi karena dia raja tetapi dia tidak ada darah Yahudinya sama sekali. Oke. Supaya dapat dukungan, ya saudara tahulah. Pejabat kalau pengen dapat dukungan gimana caranya saudaraku ya kan. Ya digede-gedein ibadahnya, dia besar-besarin, dibikin seneng. Supaya mereka walaupun mereka dongkol sama Herodes. Tapi karena melihat tempat sucinya digede, ya udahlah kita iyain aja. Yang penting kita punya bait suci dibangunin lebih besar lagi saudaraku. Lebih gede daripada yang dibuat oleh Salomo. Lebih megah. Tingginya sampai 20 tingkat untuk gedung zaman sekarang katanya. Dari bumbungan bait suci sampai ke lantai dasar saudaraku ya. Saking besarnya. Dan caranya pembangunannya sungguh luar biasa. Sehingga jadi kebanggaan. Boleh dibilang jadi Tuhannya orang Yahudi lah. Mereka menyembah bait sucinya. Sama seperti mereka menyembah agamanya dan bukan Tuhannya. Saudaraku ya kan. Saking. Kamu 46 tahun. Karena sampai tahun 66. Kalau ini terjadi kita tahun 30 kita taruh kira-kira. 30 Masehi terjadi. Sampai tahun 66 baru selesai saudaraku dibangun bait suci ini. Dari tahun 20 sebelum Masehi. Ya Herodes sudah memugar. 80 tahun lebih dibangun. Dipugar. Tahun 66. Saudaraku ya kan. Pada saat itu 46 tahun. Udah. Wow. Luar biasa. Tapi apa yang terjadi nanti saudara? Dihancurkan tahun 70 ya kan. Sama Titus yang dibangga-banggain. Dan Tuhan cuma bilang dalam 3 hari. Saudara tahu apa yang Yesus katakan ini itu diingat betul sama musuh-musuhnya. Nanti ketika Yesus diadili di depan Sanhedrin. Penuduh-penuduhnya bilang. Dia bilang dia mau menghancurkan bait suci dan dia akan bangun lagi dalam 3 hari. Diingat betul-betul kata-kata Tuhan Yesus ini saudara. Dipakai untuk nyerang Tuhan. Saking kata-katanya bikin orang apa sih? Ya kan? Malah tersinggung mungkin mereka. Tapi Yesus sedang bicara tentang, ayat 21, tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kamu bakal hancurkan tubuhku. Karena dia tahu 2 tahun lagi dia akan dipenjara, dia akan dihianati, dia akan diadili. Dia harus menjadi korban. Paskah anak domba Allah. Dan tubuh Kristus Alkitab katakan adalah gereja. Kita inilah bait Allah. Tuhan mau kita adalah tempat kediamannya. Naos dalam bahasa aslinya. Rumahnya Tuhan. Ya. Dan Tuhan mau itu menjadi sesuatu yang dikuduskan hanya bagi Dia. Yang setuju katakan amin. Tidak tahukah kamu? Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Dan Allah berdiam di dalam kamu. Dan kita harus mau memberikan diri kita dibangun untuk menjadi tempat kediaman Allah. Ya kan? Dan Tuhan bilang, saya yang punya otoritas atas tubuhku, atas baitku. Kamu mau menghancurkan tubuhku, kamu mau membinasakan tubuhku, tapi aku punya kuasa untuk mendirikannya kembali. Aku punya kuasa untuk menghidupkannya kembali. Musuh tidak senang dengan otoritas Tuhan atas gerejanya. Musuh tidak suka gerejanya dibangun. Musuh tidak suka gerejanya didirikan, saudaraku ya kan. Musuh tidak suka otoritas Tuhan diakui di dalam gereja. Sama seperti para pemimpin agama Yahudi, mereka mau menyerobot, mereka mau kudeta kuasanya Tuhan di dalam gereja. Mereka mau ambil alih otoritas atas gereja. Tapi Tuhan yang empunya bait suci tidak akan pernah membiarkannya. Haleluya.
Saudara percaya sama otoritas Tuhan dalam gereja, amin? Iya. Dia yang punya hak, saudaraku ya. Tandanya apa? Dia sudah mati, dia sudah bangkit. Dia buktikan, dia mendirikan bait suci perjanjian baru, yaitu setiap orang percaya yang menjadi batu-batu hidup yang dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Dalam firman Tuhan katakan, haleluya. Dicintailah tempat kediaman Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Baik secara pribadi, tubuhmu yang adalah bait Roh Kudus, apalagi gereja Tuhan. Bait sucinya Tuhan, tempat kediamannya Tuhan. Kita baca Efesus 2 ayat 21-22. Haleluya. 2-3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Ada roh yang berotoritas dalam hidup kita. Yang sudah katakan amin, saudara. Alkitab bilang. Tandanya bahwa dia berhak, dia berikan rohnya, otoritasnya. Yang menjadikan kita anak-anak Allah, menjadikan kita bait suci. Roh Kudus yang diam dalam kita sebagai bukti wewenang Tuhan atas diri kita. Jangan sampai wewenang Tuhan ditolak, jangan sampai wewenang Tuhan diambil alih, jangan sampai wewenang Tuhan, saudaraku, digantikan dengan penyusup-penyusup yang mau berwewenang atas kehidupan kita. Baik jasmani terlebih lagi yang rohani, saudaraku, ya kan. Biarlah kita terpelihara kudus bagi Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin semuanya. Next point. Kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Kita baca ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Ayat 23 sampai 25, mari sama-sama dengan saya buka Alkitab saudara. 2, 3. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Yang percaya katakan amin. Coba bilang sama kiri kanan, Tuhan tahu apa yang ada dalam hatimu. Bilang gitu saudara. Ya. Well, mereka minta tanda, oke. Sebenarnya Tuhan kasih tanda. Selama hari perayaan Paskah itu, 7 hari by the way saudara, perayaan Paskah dimulai dengan yang namanya roti tak beragi. Sebenarnya mereka harus tahu bahwa kalau mau merayakan Paskah, semua jenis ragi harus dibuang. Karena ragi melambangkan dosa. Mereka harus kudus, mereka harus layak. Kalau betul-betul mau merayakan hari raya buat Tuhan. Kalau Tuhannya yang jadi pusatnya, jadi fokusnya. Mereka tahu, mereka harus singkirkan semua ragi, semua dosa. Bukan cuma ragi secara harafiah, yang merupakan perlambangan dari yang sebenarnya. Tetapi yang lebih penting adalah ragi dalam hidup kita yang mencemari, yang akan membuat kita mengembang, membesarkan diri kita. Karena itulah cirinya ragi, dia bikin kita bangka-bangka, bengkak besar gitu kan. Bikin roti jadi mengembang. Buang semuanya, kata Tuhan. Boro-boro. Malah dipakai bisnis dan seterusnya. Well, kita kembali lagi di situ dan selama perayaan itu, ya Tuhan kasih tanda semuanya. Bahkan kalau kita baca dalam sinoptik, ketika sudah dibersihkan itu halaman, datanglah orang-orang timpang, orang buta, orang lumpuh datang di halaman yang sebelumnya dipakai untuk berjualan itu. Dan Yesus menyembuhkan semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Kasih lihat tandanya. Siapa lagi yang bisa lakukan seperti itu? Tempat untuk orang mengalami mujizat, tempat untuk orang berjumpa dengan Tuhan, mengalami kebahagiaan Tuhan. Kamu pakai buat yang enggak. Minggir semua. Dan Tuhan kasih. Tandanya dia sembuhkan semua. Haleluya. Seringkali kuasa Tuhan tidak bekerja di dalam gereja gara-gara agama komersil, saudaraku ya kan. Seringkali kuasa Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita gara-gara kita lebih pentingkan daripada
Tuhan, saudaraku ya kan. Padahal Tuhan mau menyembuhkan kita. Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau tempat di mana Dia mengadakan mujizat, tanda yang ajaib, betul-betul menjadi tempat yang leluasa di mana Dia bisa bekerja. Seringkali kita pikir, mana Tuhan kuasamu, di mana Tuhan keajaibanmu, di mana Tuhan mujizatmu. Coba jangan salahin Tuhan dulu. Masih ada tempat gak buat Dia untuk kita mengalami yang seperti itu? Masih ada ruangan gak dalam diri kita untuk mengizinkan Tuhan bekerja seluas-luasnya, saudaraku ya kan? Karena Tuhan saya yakin Dia tahu, Dia sangat ingin untuk memulihkan kita, sangat ingin untuk membuat perjumpaan kita dengan Dia di dalam bait suci itu menjadi momen yang sangat spesial. Momen kita benar-benar bisa datang beribadah kepada Tuhan dengan membawa persembahanku dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Aku ingin mensyukuri kebaikan-Mu, aku ingin mempersembahkan hidupanku kepadamu Tuhan. Dan Dia pun memberkati kita dengan segala yang kita perlukan. Haleluya, itulah kerinduan Tuhan. Ya. Dan Yesus lakukan itu, Tuhan, Dia ini yang luar biasa. Banyak orang begitu Yesus melakukan mujizat, ya betul. Dia bisa, Dia mampu. Mereka sendiri dengan mata kepala sendiri dan saya yakin para imam-imam juga melihat, wow betul Dia sembuhkan. Tapi menarik ayat 24 dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Hanya gara-gara mereka sudah terima mujizat, otomatis mereka akan menyembah Tuhan, otomatis mereka mau terima sama Tuhan, otomatis mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sadly, no. Karena kalau sekarang bukan uang yang jadi tujuan, mujizat yang menjadi tujuan, saudaraku. Ya kan? Fokusnya kembali lagi, apa yang saya mau. Yang penting saya punya masalah disingkirkan, yang penting saya punya penyakit disembuhkan, pokoknya saya cuman mau beres semuanya hidup saya. Wow. Giliran Tuhan minta apa-apa, giliran Tuhan mau nuntut apa, no, saya sudah dapat yang saya mau. Giliran Tuhan minta percaya, ikut Dia, iring Dia, pikul salibnya. Ya kan? Tapi kalau giliran udah ada maunya, nomor satu. Ya kan? Makanya Yesus tidak percayakan dirinya. Dia tahu orang semua datang dengan berbagai motivasi. Dia tahu orang datang cari Dia dengan semua tujuannya masing-masing. Tapi yang luar biasa toh Dia tetap sembuhkan, toh tetap Dia tolong, itu yang luar biasa ya saudara. Ya kan? Walaupun Dia kenal setiap hati kita. Next point. Banyak yang mau percaya. Hanya demi mujizat. Orang biasanya kalau udah kepepet saudara ya. Saya kalau sudah doain orang yang udah kepepet. Sudah divonis begini begitu. Mau percaya, percaya. Semua dia mau dipercaya saudara. Apa aja yang kita bilang dia mau percaya. Yang penting dia sembuh gitu ya kan saudara. Semua mau dia. Ya. Gampang ngomongnya kalau udah kayak begitu. Tapi giliran udah sembuh, nah itu dia pertanyaannya ya kan. Giliran sudah dapat yang dia mau. Yang Tuhan mau. Apapun yang terjadi. Mau dapat mujizat mau enggak, Dia tetap Tuhan. Kita tetap percaya. Amin. Apapun. Bukan saya bilang saya tidak anti mujizat. Oh yes. Tapi kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami dari dapur api itu. Hendaklah Tuanku Raja ketahui, kami tidak akan sujud menyembah patung yang Tuhan Raja buat. Kami tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun harus masuk ke dalam api. Nah itu yang Tuhan minta. Saudara, ya kan? Berserah sama Dia. Pokoknya, Lord, I entrust you my whole life. Whatever seems good to you, just do whatever you want. Ya, lakukanlah apapun yang baik menurut pemandanganmu ya Tuhan. Kuserahkan semuanya dalam tanganmu. Aku akan tetap percaya. Yang Tuhan mau seperti itu. Next point. Terakhir.
Ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Dia sudah tahu. Ya. Makanya ini menjadi prinsip bagi kita. Orang mau bersikap kayak bagaimana? Saya belajar dari Tuhan Yesus. Orang mau bersikap seperti apa? Bagi Tuhan gak masalah. Saya tahu hati kamu. Ya. Dan dia tetap bersikap baik, dia tetap melakukan apa yang Tuhan Bapa suruh dia lakukan semuanya. Dan baiklah kita lebih percaya apa kata Tuhan daripada kata manusia. Ya, ayat terakhir Ibrani 4 ayat 12. Oke. Mungkin saudara-saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang lain di depan, lain di belakang, saudaraku ya kan, atau orang-orang yang zaman sekarang cuman mau cari dapat maunya saja. Mari sama-sama 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan, saya yakin Yesus bisa tahu karena dia adalah sang firman. Dia tahu melihat orang tajam, dalam. Dia bisa pisahkan semuanya, dia bisa bedakan, saudaraku ya kan. Sehingga orang mau bersikap bagaimana, orang punya motivasi apa, orang mau pasang muka palsu bagaimana. Gak masalah buat dia. Karena dia percaya kepada perkataan firman, dia percaya kepada kebenaran. Jadi saudara, di dalam zaman sekarang di mana kita punya banyak tantangan untuk bisa belajar percaya. Ya memang firman Tuhan sendiri bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, saudaraku ya kan? Ada amin semua? Maka dari itu mari andalkan Tuhan saja. Ya siapa lagi mau dipercaya dalam dunia yang seperti ini? Selain kepada Tuhan Yesus saja. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Bila kita datang untuk menyembah kepada Tuhan saja pada pagi hari ini. Tenang. G coba. Tadi ya kita mulai ibadah tadi. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih. Tuhan, kami datang ke dalam bait-Mu yang suci ya Tuhan.